Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini di pertengahan bulan Ramadan kita sama-sama bisa menikmati ataupun kita sama-sama bisa melaksanakan puasa dengan penuh hikmat, dengan penuh suasana yang tenang dan damai. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengiringi perjalanan ibadah puasa kita pada kali ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di bulan Ramadan, apalagi itu ada di pertengahan bulan Ramadan, kita tentu memahami, kita tentu mengingat bahwasanya ada peristiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan bulan Ramadan. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran atau di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan permulaan daripada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika kita menganggap, ketika kita memiliki suatu pemikiran bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita, maka tentunya tiada lain bahwa kita harus menempatkan Al-Quran di atas segala-galanya. Terlebih lagi pada saat ini kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami terkait dengan bagaimana fenomena remaja saat ini. Remaja atau pemuda-pemuda Islam yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pemuda atau remaja-remaja Islam yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa berpijak di atas Al-Quran, kalam suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Mari wahai remaja, generasi muda milenial, saat ini kita sama-sama mencoba untuk mengkaji bagaimana Al-Quran memberikan konsep yang luar biasa terkait dengan remaja atau pemuda di dalam bahasa Al-Quran. Kita tengok sejarah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi. Di situ jelas Allah memberikan suatu sejarah atau suatu cerita tentang beberapa pemuda yang memiliki konsep keyakinan diri yang sesuai dengan Al-Quran. Maka sebagai remaja Islami, sebagai remaja yang senantiasa berada atau berpijak pada konsep Al-Quran yang sebenarnya, mari kita buka lembaran sejarah bagaimana Ashabul Kahfi atau beberapa pemuda yang menguatkan keimanannya, yang senantiasa berada pada satu titik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi,
bahwa apapun yang mereka hadapi, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyertai perjuangan mereka. Bagaimana kita melihat lamanya para pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua, yang ketika itu mereka lari daripada orang-orang yang mengejar mereka, orang-orang yang ingin mengupgrade iman mereka, tapi mereka tetap pada keyakinan mereka, satu titik di mana mereka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam hati mereka. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai pemirsa TV Tabalong, khususnya remaja, pemuda, dan generasi Islami yang ada dimanapun, di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah ataupun cerita mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan iman mereka itu akhirnya ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para generasi muda, para pemuda-pemudi Islami, para remaja-remaja Islam yang senantiasa berada pada konsep keimanan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tentunya kita menyadari ataupun tentunya kita bisa melihat konsep itu ketika pelajaran yang disampaikan oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi. Satu konsep yang ingin mereka sampaikan adalah konsep keimanan, dan itu artinya apa? Artinya kita sebagai generasi muda, kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda-pemudi Islam hendaknya menanamkan satu konsep keimanan, satu konsep yang senantiasa akan membawa ketentraman hati dan batin kita, yaitu konsep iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai remaja yang beragama, sebagai remaja yang Islami, tentunya kita tidak meninggalkan apa arti daripada iman ini. Maka ketika ada pondasi dasar iman kita sebagai remaja Islam, sebagai pemuda Islam yang tidak terpengaruh oleh apapun itu, seberapapun pintar kita, seberapa besar kemahiran kita di dalam teknologi, tapi kalau kita sudah mengesampingkan yang namanya iman, maka itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari remaja-remaja Islam, mari pemuda-pemudi Islam, kita tanamkan konsep pemuda-pemudi Ashabul Kahfi yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka bisa berhasil, mereka bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman yang kuat di dalam hati mereka. Mereka tidak takut dengan kejaran orang-orang yang ingin menangkap mereka. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang ingin mengajak mereka untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan itu, akhirnya Allah membawakan satu hadiah yang luar biasa kepada mereka. Apa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adanya suatu petunjuk bahwa Allah semuanya, Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi mereka. Walaupun berada di dalam gua selama kurang lebih 300 tahun,
tapi tidak menyurutkan iman dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya berbuah manis ketika mereka dikeluarkan daripada gua itu, dan mereka pun akhirnya bisa dengan leluasanya untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Ayo kita generasi muda, ayo kita generasi Islami senantiasa bisa memantapkan iman kita. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita senantiasa disuruh untuk jangan sampai bermalas-malasan, jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang hanya akan membawa kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Mungkin konsep itu bisa kita tanamkan sebagai remaja-remaja Islam yang senantiasa mengharapkan ketenangan, yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi ingat bahwasanya iman hendaknya senantiasa kita kuatkan, iman senantiasa kita tancapkan di dalam hati kita semuanya. Mungkin ini bisa memberikan manfaat yang benar, ataupun bisa memberikan manfaat kepada generasi muda ataupun pemuda-pemudi Islam, remaja-remaja Islami di era milenial, untuk senantiasa biarpun dalam keadaan teknologi yang canggih, dalam keadaan teknologi yang luar biasa, jangan melupakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.